Asbikanza, stamina makin kuat, aman untuk remaja. Telepon Mas, kondisinya hari ini maksudnya sehat? oh sehat. Lagi apa itu? Ini baca kisah tragedi di Gunung Slamet itu. Jadi kan dulu setiap mendaki itu aku bikin catatan. Selalu bawa buku? Iya, bukan buku tapi semacam Notebook. notes gitu ya, notebook kalau sekarang itu ya. Nah itu dipakai untuk mencatat. Kenapa? Karena itu akan aku pakai untuk pendakian berikutnya, gitu kan. Karena ada di situ kan tanggal sekian, jam sekian dan sebagainya. Cuman ketika terjadi tragedi Gunung Slamet itu, catatan itu kemudian diminta bapak-bapak polisi digunakan sebagai salah satu barang bukti. Jadi termasuk adanya kasus cinta segitiga itu bapak polisi taunya dari situ, dari catatan dari catatan harian itu. Nah kemudian catatan itu tak buat lebih detail, tapi setelah berpuluh-puluh tahun, ini aku tulis tahun 2014 ya. 14 kayaknya. Tahun 2014. Nah ternyata kemarin itu yang membahas tentang Iqbal kacamatanya pecah, yang musuh itu bukan terjadi pada hari kedua tapi hari ketiga. Jadi kalau melihat catatan ini, pada hari kedua itu pada intinya kami masih menuruni gunung itu ya, hutan itu dengan gembira, dengan penuh bersemangat. Kemudian kira-kira jam 3 atau jam 4 itu karena sudah capek, karena apa ya, menerobos hutan itu kan beda dengan lewat jalan setapak, ya itu banyak ekstra makan, ya, tenaganya harus makan banyak energi lah. Akhirnya kami putuskan untuk bikin bivak. Jadi kalau kita berhentinya terlalu sore, bikin bivaknya juga kesulitan karena nggak bawa pisau. Itu kan ranting kalau dipatah-patahin itu. Nah kemudian kita bikin bivak itu masih di zona semak. Jadi ya ada pohon-pohon tinggi tapi masih sangat jarang. Kita tidur di situ. Pada waktu itu karena akan segera masuk hutan, aku sempat berpesan pada Iqbal dan Gagah, nanti kalau kita masuk hutan dan bertemu binatang, aku hanya minta supaya kalian jangan jauh, gitu, jangan terlalu jauh dari aku, gitu. Karena apa? Karena aku belajar pawang kan. Si Gagah sempat ini ya meskipun hati-hati tapi dia tanya, kalau ular kan kayaknya kita nggak akan ketemu toh, Lek, gitu. Nah kalau misalnya ketemunya macan, kan ilmunya kamu itu kan baru sampai itu, sampai ular ya.
sampai ke macan. Nah, terus apa kamu bisa ngatasi? Si Gagah tanya begitu. Ya, aku bilang memang belum, dan masih jauh. Tetapi minimal itu ada beberapa mantra, beberapa doa, dan beberapa kiat yang sudah diajarkan gitu oleh guru saya. Jadi kalau misalnya begini, kalau bertemu harimau, menurut guru saya ya, sebenarnya manusia itu ditakdirkan untuk fitrahnya itu ada di atas harimau. Jadi harimau itu kalau melihat pandangan kita, mata kita, itu dia punya rasa segan. Gitu. Jadi kita harus tetap menatap harimau itu, jangan berpaling. Tapi nanti dikira nantang. Sebentar, tapi menatapnya juga jangan mentereng. Gitu. Jadi menatap biasa, tampakkan rasa kasih, dipancarkan rasa sayang itu. Kemudian tangan ini tidak boleh bergerak secara mendadak. Dia akan merasa kita hendak menyerang, gitu. Intinya begitu. Kemudian kalau kita sedang membawa sesuatu, apa kayu, apa yang dia bisa simpulkan sebagai senjata, sebaiknya itu diletakkan dengan pelan-pelan, dan tangan harus terbuka. Gitu. Jadi pemahaman seperti ini, jangan sekali-sekali membelakangi. Paham maksudnya? Jadi ini harimau, ini kita. Jangan begini. Gitu. Jadi harimau itu dari jenis apapun, kalau melihat tengkuk itu seperti apa ya? Seperti punya refleks untuk menyerang. Apalagi kita lari. Iya. Nah, gitu. Jadi ini tidak boleh. Jadi di samping mantra, kita diberi hal-hal semacam itu. Posisi ketika berhadapan sama harimau juga tidak boleh tegak, digagah-gagahkan, malah bahaya. Jadi cenderung agak menunduk, tapi kita memandang dia dengan kasih sayang, dan tangan ini tidak boleh memegang apapun, tidak boleh bergerak secara mengejutkan. Terus kita mundur pelan-pelan, itu sampai jarak aman. Jadi ada lingkaran imajiner yang kalau itu dilewati sudah pasti dia menyerang. Paham ya? Gitu. Intinya seperti itu. Dan itu pula yang aku terangkan sama si Gagah. Nah, kemudian kami tidur di bivak itu sekitar jam 2 pagi karena dingin. Aku bangun dan keluar dari bivak itu. Kan kita tidurnya bertiga itu berpelukan ya, berpelukan. Biar nggak dingin ya. Biar untuk menahan dingin. Aku kalau ingat itu, terharu. Jadi kita itu saling melindungi, saling menjaga gitu. Nah, aku keluar dari bivak. Kenapa? Karena aku pengen bisa melihat lampu di kejauhan, lampu kota di kejauhan, untuk memperhitungkan arah dan jarak. Tapi karena kabut, jadi kabutnya itu masih sampai saat itu tuh masih, aku nggak bisa lihat apapun. Nah, di luar bivak itu, setelah nggak bisa lihat itu, aku duduk. Dan anehnya perasaanku itu lebih kayak aku dan Gunung Slamet itu seperti berperang, seperti sedang seperti sedang melirik gitu loh, saling mengamati kelemahan masing-masing gitu. Dan yang aku rasakan kayak ini akan kayak David melawan Goliat. Gunung Slamet itu aku rasakan waktu itu seperti Goliat, dan aku
David yang tidak berdaya, kecil dan tidak berdaya. Kami bertiga itu saling mengamati, dan karena aku banyak berpikir dan sebagainya untuk merancang besok apa yang harus dilakukan itu, aku nggak sadar kalau tidur dalam kondisi duduk itu. Oh gitu. Jadi ketika Iqbal sama Gagah paginya bangun untuk sholat subuh, aku dibangunkan. Oh iya. Jadi aku tidur di luar bivak dalam keadaan duduk. Nggak dingin Mas? Iya, lutut dipeluk itu sama aja di dalam bivak juga dingin kok. Jadi karena berpikir nggak sadar tertidur. Nah, kenapa aku ingat bahwa aku dibangunkan, karena kata-kata berikutnya itu sampai sekarang akan aku kenang gitu. Si Iqbal sama si Gagah itu ngajak sholat subuh. Ayo sholat subuh. Nah, saat itu aku jawab, kali ini aku nggak sholat dulu. Loh, kenapa? Ya nggak apa-apa, aku lagi malas aja. Lagi malas. Karena apa? Karena pikiranku lebih banyak lebih banyak menganalisa gimana caranya ya ini ya. Karena apa? Karena makanan habis. Oh ya, sampai di bivak itu, setelah kita mendirikan bivak itu, semua makanan sisaku ini yang tidak aku makan karena aku makan daun itu tak berikan pada Gagah. Yang memang juga sudah habis gitu, untuk memperpanjang dia. Nah, itu yang saya pikirkan. Jadi gimana caranya sebelum bekal ini habis, padahal habisnya kan cepet. Ini kita sudah melewati hutan ini, padahal hutannya kan di depan itu kan kelihatan tebel, tebel sekali hutannya itu. Nah, ya Iqbal sempat mengingatkan juga, tapi dia nggak maksa. Jadi dia mengingatkan bahwa justru pada kondisi seperti inilah kita harus sembahyang, harus lebih khusyuk, lebih apa. Tapi waktu itu aku jawab, enggak lah, daripada aku memaksa diri dan tetap nggak bisa khusyuk, udah biarkan aja. Nanti kalau mood sudah jadi baik, aku kan pasti juga sembahyang lagi. Aku bilang gitu. Oke, terus paginya itu kami meneruskan perjalanan. Nah, peristiwa yang aku ceritakan kemarin itu, jatuh terperosok ke dalam sumur itu, sumur yang tertutup, sumur alam yang tertutup oleh humus itu, kejadiannya jam 10 pagi. Oh, itu pas kejeblos itu. Kejeblos itu jam 10 pagi. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Jadi setelah jam 10 itu aku jatuh, ya sekitar lama itu. Jadi keluar dari sumur itu mungkin butuh 2 jam, karena si Gagah ini membuat pemintal talinya itu juga sulit. Kemudian proses Iqbal dan aku bisa keluar dari sumur alam itu juga agak lama. Ya, sumur itu sudah dekat dengan hutan rimba. Jadi hutan yang lebih rapat, semak-semak sudah makin menghilang. Jadi sudah berganti, vegetasinya sudah berganti. Ya, banyak orang membayangkan hutan itu indah. Mereka yang membayangkan bahwa hutan itu indah, hutan itu eksotis,
pastilah dia mengunjungi hutan itu melewati jalan setapak. Tapi kalau dia menempuh hutan yang belum pernah dijamah manusia, aku yakin persepsi keindahan hutan itu pasti hilang. Hutan hujan tropis, kalau dalam pandanganku ya, karena aku kan sudah berkali-kali menerobos hutan, adalah neraka. Dan dari hutan yang pernah aku terobos tanpa rute, dan itu semua memang pada saat itu kan terjadinya di Jawa Tengah. Waktu itu aku belum naik Kerinci, belum naik Latimojong, dan di Jawa Tengah hutan paling lebat ya di Slamet itu. Jadi di Slamet itu tanaman itu terdiri dari 3 lapis. Pohon yang paling tinggi itu seperti payung. Jadi pohon-pohon ini memayungi kita dari sinar matahari. Sinar matahari tidak akan bisa sepenuhnya menyentuh lantai hutan. Kemudian di bawah pohon yang paling tinggi itu ada lapisan kedua, pohon-pohon yang sedang. Nah, di bawahnya masih ada lagi yang namanya semak belukar, dan itu penuh duri. Sehingga semua teknik untuk bergerak harus dilakukan. Jadi misalnya begini, kan kemiringan itu kan tidak selalu average, selalu rata-rata gitu ya, tidak. Itu pasti miring, kemudian nanti bisa terjal membentuk jurang, kemudian kadang-kadang juga datar, nanti miring lagi, seperti itu ya. Nah, apabila kemiringan ini membentuk jurang dan itu tidak terlalu tinggi, sedangkan medannya tidak berupa batu. Kalau batu kan bisa dituruni dengan teknik menuruni tebing, kita bisa pegangan dan pijakan. Kalau tanah itu tidak bisa. Nah, kalau tanah berarti dari atas, sebelum turunan itu dari atas kita harus melompat ke pohon, ke dahan pohon yang tumbuh dari bawah ini. Jadi tas dilempar dulu, kita lompat ke dahan supaya tidak, kalau jatuh itu tidak terlalu fatal. Nah, begitupun beberapa kali karena licin, kita lompat pegangannya meleset atau tergelincir dan kita jatuh. Beberapa kali begitu, beberapa kali juga berhasil. Tapi teknik semacam ini sangat membuat capek. Kemudian kalau pas miring biasa itu jangan harap kita bisa berjalan enak, karena semak belukar ini tidak memungkinkan orang untuk berjalan. Kalau di atas tadi di zona Santigi sama zona Edelweiss kita masih bisa pakai ini sepatu untuk menginjak-injak semak belukar, kita jadikan jalan. Tapi begitu masuk rimba ini sudah nggak bisa. Jadi kadang-kadang kita harus bukan hanya merangkak, jadi kadang-kadang merangkak, kadang-kadang itu harus melata, dan ini paling sering yang harus dilakukan. Jadi mirip ular jalannya, mirip ular. Jadi ini kita pakai seluruh tubuh untuk bergerak. Dan susahnya bukan main. Karena apa? Karena semak belukar ini, terutama duri yang merambat itu kan pasti nyantol di ransel. Nah, ini yang mengakibatkan jaket, terus kaos tangan itu banyak robek dan rusak. Nah,
kita sudah menempuh segala cara itu beberapa lamanya, dan kadang-kadang kalau sudah capek begitu, aku minta berhenti untuk merokok. Karena apa? Karena aku kan paling depan. Si Iqbal ini kan kacamatanya sudah hilang, jadi aku yang terus jadi leader. Jadi begitu aku merasa capek, aku berhenti untuk merokok. Waktu itu masih ada beberapa batang rokok ya, karena kalau mendaki memang salah satu bekalku yang paling banyak kan rokok. Nah, sampai di satu wilayah itu, pernah dengar oyot mimang belum? Jadi aku nggak tahu siapa di antara kami yang menyentuh atau terinjak oyot mimang, atau memang itu halusinasi. Tapi kami selalu kembali ke tempat. Jadi ketika melata turun ini, kita kan selalu mengikuti kontur tanah ya. Berarti kita mencari yang turun ke bawah, bukan yang naik. Nah ini anehnya, nanti kita bisa tembus karena kita ini menerobos bertiga kan, berarti aku, terus Iqbal, terus Gagah kan begitu. Berarti ini kan diterobos oleh 3 orang. Ini pasti akan membekas, membentuk terowongan kan. Nah, nanti kita bisa balik ke terowongan itu. Padahal kita selalu turun. Nah, yang lebih menguatkan lagi, karena kalau capek kan aku berhenti merokok, lu bisa nemu puntung. Dan itu tidak mungkin. Kalau itu di jalan setapak yang dilewati pendaki, bisa aja kita menemukan puntung yang orang yang merokoknya sama. Nah, ini makin lama makin parah. Makin parah. Karena apa? Kita menerobos semak, baru sebentar gitu turun, loh balik ke terowongan yang sama lagi. Balik lagi gitu. Balik lagi, ya. Dan ketemu puntung rokok yang sama. Dan ini makin sering sampai akhirnya menemukan puntung itu masih hangat. Ya akhirnya kita putuskan untuk sudahlah, kita berhenti dulu aja, berhenti dulu. Kita putuskan untuk membuat bivak lagi, kemudian tidur saja di situ. Karena apa? Karena dicoba pun percuma, karena sudah entah berapa puluh kali kembali ke terowongan yang kami buat sendiri. Ya, perasaan kami campur aduk antara kalau Gagah dia menjadi apa ya? Karena dia yang paling minim pengalamannya, jadi otomatis dia yang paling bingung, cenderung agak panik. Jadi ini harus gimana, ini kok gini terus. Iqbal dan aku itu lebih ke jengkel gitu. Jengkelnya karena kita kok gampang sekali ditipu gitu, oleh medan gitu, ditipu oleh apa ya, aku nggak tahu itu halusinasi atau apa secara ilmiahnya, tetapi perasaan kita itu terus turun tapi balik aja ke situ. Jadi campur aduk antara Iqbal yang mulai panik, takut, aku dan Iqbal yang sudah agak stres dan jengkel. Akhirnya kita putuskan untuk istirahat di situ, bikin bivak. Ya, malam-malam itu karena kebelet pipis, aku keluar dari bivak untuk buang air kecil. Nah, kebetulan ketika aku menemukan ini tempat buang air kecil itu, tempatnya itu agak tinggi
dan di apa ya, di bawahnya itu pohon-pohon itu tidak terlalu lebat, tidak terlalu tinggi. Jadi ini aku cari tempat pipis, ternyata ini sebuah tebing. Jadi di bawahnya ini jurang, kemudian pohonnya di sini dan cuacanya cerah sehingga aku bisa melihat lampu-lampu kota. Waduh, jauh sekali. Nah, selain melihat lampu kota itu, aku juga melihat kontur tanah yang membentuk punggungan bukit, membentuk jurang, lembah dan sebagainya itu. Kemudian aku melihat ke lembah. Jadi dasar dari lembah itu pasti kan sungai kalau di gunung, ya toh. Nah, sungai ini, alur sungai ini aku lihat kan terus turun. Kemudian aku berpikir begini, kalau berada di punggung bukit bisa disesatkan, apa iya ketika kita menyusuri sungai, sungainya bisa balik ke atas? Karena apa? Karena air itu pasti mencari tempat untuk turun ke bawah. Jadi air itu karena gravitasi dia pasti turun ke bawah. Mendapatkan ide itu aku jadi gembira. Kemudian ketika kembali ke bivak, dua teman itu aku bangunkan, bangun. Terus aku bilang, besok kita akan turun dengan cara menyusuri sungai, karena mustahil sungai itu balik ke atas. Iqbal menyatakan persetujuannya. Ya, nggak mungkin lah kalau di sungai itu kita masih bisa ditipu oleh jin-jin. Kalau Iqbal itu meyakini bahwa oyot mimang itu tidak ada, tetapi makhluk halus, dalam hal ini jin, itu mempengaruhi pikiran kita, gitu ya. Itu kalau keyakinan Iqbal seperti itu. Maka ketika besoknya kami bangun, kami putuskan untuk menyusur sungai. Dan saat itu aku tidak menyangka bahwa keputusan ini pun adalah sebuah keputusan yang bisa berakibat fatal.